belok di tikungan kebun-kebun apel gitu kan, belok di tikungan, aku kok perasaanku kepingin noleh ya aku kok pingin noleh gitu kan, anu perasaan gitu kan, pingin noleh ngelihat ke pintu gerbang tadi gitu. Nah, aku itu noleh ke pintu gerbang itu ada anak-anak pramuka 3, aduh merinding. Jadi ceritanya gini, aku masih ingat itu tahun 2006 kok. Tahun 2006, jadi ya 14 tahun yang lalu lah kira-kira. Jadi waktu itu teman-temanku SMA itu pengen reuni kecil-kecilan, ayo camping-camping yuk, camping-camping lagi yuk. Jadi kami langsung hubung-hubungi kan, saling hubung, ayo. Ternyata antusiasnya lumayan, ada sekitar 10 orang kan yang pengen ikut. 10 orang pengen ikut, ternyata di hari H yang cuma ikut itu cuma 4 orang gitu. Jadi ini pakai nama samaran ya, Tris. Aku, Samuel, terus si Mario sama Adi, 4 orang yang ikut, pakai 2 motor. Nah aku boncengan sama Samuel, si Mario sama Adi, naik 2 motor kita. Waktu itu bulan November, kenapa aku ingat? Karena Surabaya itu 2 hari waktu itu hujan terus. Hujan ya hujan nggak seberapa deras, cuma hujan itu nggak berhenti-berhenti gitu loh. Kan sering kan cuaca seperti itu bulan November itu. Wes kita sepakat berangkat sekitar habis Isya jam 7 kita berangkat pelan-pelan gitu kan. Belum nyampe keluar kota Surabaya, itu ban motor yang ditumpangi si Mario sama Adi bocor. Jelek bocor, wes berhenti sih. Oke, tempel ban dulu. Sekitar nggak sampai 20 menit lah, 20 menit wes berangkat lagi kita. Dengan posisi pakai jas hujan, memang hujan itu nggak berhenti kan. Berangkat lagi jalan, sekitar 1,5 jam perjalanan itu ban motor si Mario sama Adi bocor lagi. Akhirnya minggir kita terpaksa. Nah waktu si Mario sama si Adi ini nempel ban, aku bilang sama si Samuel, Sam, kalau bannya teman-teman ini bocor lagi, mendingan awak dia balik aja Surabaya, nggak usah camping lah. Kayaknya memang pertanda buruk gitu loh. Aku sih pendapatku gitu, cuman ketika tak omongan ke si Mario sama Adi, Rek gimana ban motormu sik iso dipakai, sik kok nggak masalah, sik iso ditempel. Nggak, maksudku kalau memang banmu bocor lagi untuk ketiga kalinya wis mendingan nak pulang gitu. Karena wis ini pertanda buruk gitu, aku bilang gitu. Tapi mereka tetap bersikeras wis nak apa berangkat aja. Esokku ya berangkat sekitar hampir 2 jam mau nyampe itu, perjalanan masih 2 jam. Jadi dari kota yang dituju menuju ke bumi perkemahan itu memang masih jauh, masuk ke desa-desa, terus kita masuk kebun apel itu. Nah kita mau memasuki kawasan bumi perkemahan itu ban bocor lagi, wes 3 kali ban bocor. Akhirnya kita saling lihat-lihatan kan, ya apa ini, balik apa enggak, ya nanggung karena wis depan ini wis bumi perkemahan gitu loh. Itu tak lihat jamku 11:30 wisan, aduh wis malam banget gitu loh. Terus kita akhirnya mikir ya wis nanggung lah, nggak apa-apa, wis bismillah gitu kan, bismillah. Setelah ban ditempel wis kita berangkat lagi. Mulai masuk ke jalan-jalan kecil, kanan kiri itu hutan apel, kayak kebun-kebun apel orang-orang itu loh. Kabut ini wis tebel wisan, jarak 5 meter wis gak bisa kelihatan, tebel, terus wis mulai dingin gitu kan, apalagi hujan juga belum berhenti gitu. Wes kita masuk ke posisi gerbang kawasan bumi perkemahan itu, tak lihat ini memang sepi. Biasanya warung itu masih buka, tapi itu warung tutup semua, sepi. Terus pos yang jaga itu juga nggak ada orang gitu loh.
Terus aku bilang ke teman-teman, wis ayo nak apa-apa, terus. Memang ada jalan masuk kecil gitu, sebelah gerbang itu ada jalan masuk kecil, cukup untuk satu motor gitu. Tak lihat toleh kanan kiri, wis kabut wobel kan, gelap di depan itu gelap, hutan tak lihat. Wis mau masuk aja, wis besok aja lah, maksudku besok aja registrasinya ketika penjaganya datang gitu loh, maksud gitu. Memang nggak ada penjaga, ya wis kita masuk, tetap naik motor. Jadi di bumi perkemahan ini dibagi ground, ada ground A, ground B, ground C, ground D lah. Aku itu paling seneng yang dekat sungai gitu. Itu kalau nggak salah itu ground F kalau nggak salah, itu dekat sungai banget. Jadi kita mendirikan tenda di dekat sungai gitu. Sepi, nggak ada orang. Kita cuma berempat itu toh, sepi nggak ada orang. Kita itu sempat keliling kok. Malam itu nyampe sana sekitar jam 12:30. Kami sempat keliling nyari tempat sing enak gitu. Nah kita nemu di ground F dekat sungai. Wes kita pilih di situ, wes sini ya wes oke, kita dirikan tenda. Hujan ini mulai agak berhenti, gerimis lah. Wes mulai kita prepare dirikan tenda. Terus si Samuel itu mulai masak air buat ngopi itu kan, ambil air, kita bikin kopi, ya cerita santai-santai gitu. Wes cerita masalah tempel ban tadi, kenapa kok bannya bocor gitu, wes macam-macam. Sampai cerita kita dulu waktu SMA itu. Wis ceritanya ngalor ngidul lah, dengan posisi yang sepi kita ngomong itu koyok buanter banget, keras banget, saking sepi nih, saking sunyinya gitu. Akhirnya setelah bikin mie instan dan lain-lain, mulai masuk si Mario masuk tenda, terus nggak lama si Adi masuk tenda pamitan. Aku ngantuk, aku tak tidur, ya wis tidur dulu, tinggal aku sama si Samuel. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam 1:30. Mulai wis ayo istirahat, ayo istirahat. Masuk tenda, terus mulai prepare untuk persiapan tidur, pakai sleeping bag juga kan, set. Terus aku itu sambil ngawasi motor gitu kan, tak awasi motor, karena motor kan parkir pas di depan tenda gitu. Pas di depan tenda, sambil tak nengok ke luar gitu, lihat motor wis aman, karena memang nggak ada orang. Terus memang yang ada di bumi perkemahan cuma 4 orang itu toh, satu tenda kami. Lihat di luar tenda itu kabut itu tebel, nggak kelihatan, kabut tebel, sepi gitu kan. Terus akhirnya hampir sekitar 10 menit kita menjelang mau tidur itu kayak ada suara anak-anak kecil baru datang. Anak-anak kecil gitu. Naik ketepekan lari-lari, ada yang lari gitu. Persis di depan tenda, denger kok suaranya jelas banget, kayak sepatu anak-anak. Terus kayak rebutan gitu, aku sebelah sini ya, iya kamu di sana. Lah perasaanku gini loh, ada orang tapi kok anak-anak kecil gitu, anak-anak ya suara-suara anak-anak SD gitu, anak-anak SD. Tapi kok datangnya jam segini, jam 2 lah, iya jam 2 pagi loh. Cuman tak pikir ya mungkin macet atau mungkin ban bocor kayak kami, datangnya akhirnya pagi kan nggak tahu, malam-malam gitu datang. Terus aku berpikir positif aja, jadi rame banget waktu itu, semakin rame, wis kayak sekitar ada 50 orang lah, kayak aku di sini ya mana tasku mana, ya wis ribet ya anak-anak kecil lah, ya aku mau masak ini kopi, aku bikin kopi, ya wis tak biarin, ya mungkin mereka ngecamp di depan tenda aku gitu, depan tenda kami. Ya wis akhirnya ya wis kita tidur gitu aja, wis tidur. Paginya wis matahari terbit itu sekitar jam 6 bangun. Terus aku bilang ke teman-teman itu, ada anak-anak ini kayaknya anak SD camping di depan tenda kita. Loh iya tak, kapan datang? Semalam aku dengar jam 2 mereka datang. Rame berisik, kedepokan lari-lari di depan tenda, aku bilang gitu. Oh ya wis nek ngono wis rame. Begitu buka tenda ternyata nggak ada tenda sama sekali. Rombongan anak-anak plus nggak ada. Jadi benar-benar aku juga heran dong. Apa mungkin nggak ngecamp di sini? Apa mungkin ngecamp di tempat lain gitu kan? Ya aku pikiranku sih tetap positif gitu loh. Cuman aku yakin jam 2 yang tak dengar kemarin itu Samuel juga dengar, karena Samuel belum tidur. Ada anak-anak yang iya wis mungkin ya karena ground yang kita tempati memang paling besar di situ karena dekat sungai kan, favorit gitu loh. Nah, pikir ya pikiranku positif ya, ini anak-anak lagi ngecamp gitu, anak-anak SD atau pramuka nggak tahu lah. Kok tiba-tiba jelala pagi itu kami lihat nggak ada tenda sama sekali, bekas-bekas apa itu loh, nggak,
bekas apa, misalnya anak-anak sering buang sampah kan sembarangan, nggak ada sama sekali gitu. Aku tetap pikiran positif, ya wis lah. Ya, pagi itu kami jalan-jalan ke hutan, keliling-keliling bumi perkemahan, sepi, nggak ada sama sekali, ada orang ngecamp satu pun nggak ada. Anak SD yang kemarin tak dengar itu nggak ono gitu. Loh kemana gitu, pertanyaanku kan gitu. Sampai aku ini dibilang sama si Mario, kamu paling ngigau, ngimpi. Enggak, kalau memang aku ngimpi kan aku tok. Lah ini si Samuel juga dengar gitu. Masalahnya si Samuel dengar, saksi matanya. Iya kan El, kemarin kan kamu dengar kan? Iya kok, persis di depan tenda itu anak-anak kedepekan gitu. Terus rebutan makanan kayak gitu, itu persis keriuannya anak kecil yang lagi ngecamp gitu. Nggak lama kita balik tenda. Begitu balik tenda itu ada 2 petugas naik motor trail, 2 petugas perhutani berdiri di depan tenda kita kayak nyari orangnya begitu. Loh ini mas ini mas, manggil kami kan. Ini pak, kenapa pak? Sampai dari mana, rombongan dari mana? Dari Surabaya pak. Berapa orang? 4 orang. Kok bisa sampai ngecamp di sini? Iya pak, tak jelaskan. Kemarin kami itu datangnya malam sekali, jam 12. Terus kemarin lihat pintu gerbang kok tutup portalnya, ya kami lihat yang jalan kecil itu, lihat pos kok juga nggak ada orang yang jaga. Gitu. Semua warung sepi gitu kan, aku bilang gitu. Loh ya jelas sepi mas, ini bumi perkemahan lagi ditutup gitu. Ini lagi ada musibah, sampean nggak tahu tadi depan itu ditutup portal besar terus ada tulisan. Loh nggak tahu pak, nggak ada pak. Nggak mungkin, sampean itu ilegal, sampean itu. Ini udah 7 hari ditutup ngomong. Loh kenapa pak? Wah saya ikut ke pos aja dulu mas. Emang ini tenda diberesi, sampean ikut ke pos sekarang. Ikut ke pos kami, nanti tak jelasin sana. Jadi kita tanpa banyak tanya kan, karena petugas ini marah-marah 2 orang itu. Wes mas sampe tak tunggu di pos ya, naik trail mereka. Pergi terus aku yuk bilang yuk saya dringkes ya. Kita beres-beres tenda, sekitar setengah jam kita ke pos balik kan. Ya sepanjang perjalanan di ground ndak ada orang camping. Yang aneh ketika kami nyampe di portal depan yang kami lewati semalam itu ada garis polisi gitu loh, terus melintas, garis polisi melintas bahwa memang dilarang melintas kalau kayak sebuah ada kejadian gitu, ada kejadian terus akhirnya ditutup garis polisi gitu loh. Lah aku bingung loh, kemarin semalam awak dia nggak lihat ini kan, nggak ada yang lihat kan, nggak no. Kalau memang ada ya pasti ada yang ngomong ya no garis polisi, enggak. Lalu kemudian arek-arek kan datang ke pos 2 orang perhutani ini kan, mas duduk sini dulu mas, ini mau tak mintain data dulu sampean dari mana ya. Kami mengeluarkan KTP terus ngisi dari Surabaya, terus diceritain, baru dia cerita gini, mas tanggal 5 kemarin hari Sabtu itu ada musibah, ada anak-anak pramuka SD dari Malang, aku merinding kan, dari daerah situ loh pokoknya, sorry. Itu rombongan pramuka, mereka camping di bumi perkemahan itu hari Sabtu. Di malam hari waktu mereka tidur itu kejatuhan pohon pinus. Itu loh mas, sampean lihat pohon pinus, aku lihat. Duh, jadi benar ada pohon pinus ada sekitar 5 atau apa itu ambruk. Jadi tenda itu masih keberkan di situ. Jadi garis enggak ada anaknya. Cuman si bekas-bekas tenda itu masih, pohon itu masih ngebrek. Ini mas, seminggu lagi ini ada penebangan karena ini pohon-pohon yang rapuh ini, karena yang ngebreki anak-anak pramuka itu karena pohon-pohon pinusnya sudah rapuh. Kami sama warga sama pihak perhutani punya inisiatif untuk menebang pohon yang sudah tua gitu. Nah, kejadian itu yang akhirnya menyebabkan bumi perkemahan ini ditutup. Pertanyaannya, sampean kok bisa masuk? Kan sudah ditutup rapat. Sampean lewat mana? Saya lewat sini pak. Begitu saya nuding, saya lewat sini loh. Yang itu benar-benar ditutup kayak di portal paku-paku gitu loh. Pertanyaan loh, kok bisa lewat gitu loh. Dan nggak ada bekas sama sekali, memang ditutup guys. Wah aku langsung, ya Allah ini kejadian opo. Terus aku cerita, pak mohon maaf ya pak ya, semalam itu kami datang jam 12 dan mau tidur jam 2 pagi itu kami itu dengar rombongan anak-anak SD yang baru datang. Mas sampean jangan bercanda mas. Enggak pak, serius pak. Sampean sebelumnya tahu ada musibah ini? Enggak tahu pak. Kami ini tahu dari bapak. Apa
apa mungkin itu anak-anak SD yang pramuka itu. Waduh mas, wis nggak tahu mas, sampean aneh-aneh itu. Bener pak, saya nggak bohong pak. Ngapain saya bohong? Kami ini dari jauh, dari Surabaya. Perjalanan ke sini ini kami bocor ban itu hampir 3 kali. Gitu loh. Makanya itu entah pertanda, entah apa gitu. Udah mas, yang jelas kemarin itu hujan lebat di sini. Ada anak-anak pramuka yang memutuskan camping di sini dan waktu tidur mereka keberan pohon mati di tempat. Ada 3 orang. Baru dimakamkan sorenya. Ini hari ke-7. Sudah 7 hari ini bumi perkemahan ini ditutup untuk umum, tutup total. Nggak ada yang berani ngecamp. Gitu loh. Makanya kenapa kami marah sama sampean-sampean ini, karena sampean ini ngelanggar gitu. Dan kok bisa masuk gitu. Kami sendiri juga nggak tahu bang. Ya wis lah, ini wis udah, ini nggak usah terlalu diurus, diperpanjang. Udah sampean kami mintain datanya, untuk sementara komunitas sampean ini kami blacklist, nggak boleh camping di sini lagi gitu. Akhirnya kami di jalan sambil pulang sore hari itu sambil mikir, kita sempat ke warung dekat situ, ada warung warga itu, kami sempat cerita ke warga sekitar kalau kemarin itu habis camping bu, terus malam itu kok ada rombongan anak pramuka. Loh ngena wae mas, anak pramuka itu tanggal 5 itu mas keberan pohon mas, mati di tempat, ada 3 orang anak si SD mas, mesake kan. Lah nggih bu, kok bisa itu loh, kami ini nggak tahu loh, kok tiba-tiba pas ngecamp di situ ada anak-anak SD, padahal kami ini nggak tahu gitu ceritanya kalau ada musibah itu gitu loh. Ya wis mas, hati-hati aja mas kalau pulang mas. Nggih bu, jadi kami habis maghrib akhirnya memutuskan pulang, keluar dari bumi perkemahan itu kan kabut tebal gitu. Terus nggak tahu ketika pas belok di tikungan kebun-kebun apel gitu kan, belok di tikungan, aku kok perasaanku kepingin noleh ya aku kok pingin noleh gitu kan, anu perasaan gitu kan, pingin noleh ngelihat ke pintu gerbang tadi gitu. Nah aku itu noleh ke pintu gerbang itu ada anak-anak pramuka 3, aduh merinding aku. Anak SD 3 pramuka itu, dia itu sambil lambe-lambe gini, sambil lambe-lambe gini terus. Aku terus bilang cepetan, wis cepetan, wis tak bablas itu. Jadi aku bener-bener lihat fisiknya arek-arek itu, ada 3 anak pramuka wis merinding, sampai lengkap pakaian pramuka, lengkap pakai topi pramuka itu loh, berdiri di depan pintu gerbang bumi perkemahan sambil dada-dada gitu. Kayak ya hati-hati mas, kayak ngono lho aku. Cepetan. Baru nyampe pom bensin aku cerita ke arek-arek. Rasanya lemes aku. Kenapa? Aku dilihatin 3 anak pramuka itu. Kecil-kecil anak cowok-cowok semua. Kok aku yakin aku korbannya gitu loh. Semenjak tahun 2006 itu aku nggak pernah ke bumi perkemahan itu. Kalau aku pengen camping nggak pernah ke situ karena aku trauma banget. Kejadian itu melekat banget sampai sekarang.